Semuanya halo, salam dari dinginnya Jerman. Nah, kali ini aku mau buat video tentang kerjaanku, suka dukanya kerjaanku yang baru ku geluti selama 2 bulan sebagai ini ya, kalau misalnya kita di sini di Jerman bilangnya Fachkraft, tenaga ahli. Dan aku baru selesai sekolah keperawatan tahun ini. Aku mau bagi informasi ke kalian suka dukanya ataupun pengalaman aku setelah 2 bulan menjadi tenaga ahli di rumah sakit di Jerman. Ikutin terus. Nah, sebelum aku kasih tahu pengalamanku setelah 2 bulan bekerja sebagai perawat gitu ya, aku mau ngasih tahu kalian pekerjaannya tuh apa sih kalau perawat di Jerman. Nah, kalau misalnya kamu perawat di Jerman, kamu itu kerja dengan 3 shift. Sorry, minum dulu. Nah, 3 shift. Masuk pagi jam 6 sampai jam 2 siang, terus masuk sore gitu ya, masuk sore jam setengah 2 sampai setengah 10. Nah, terus masuk malam dari jam setengah 10 bukan deng, 20.45 sampai 6.45 pagi. Jadi kalau malam lumayan panjang gitu ya. Nah, tugas-tugasnya kalau misalnya pagi kamu bagiin antibiotika, bagiin obat, bagiin suntikan, terus bantu pasien untuk bersihin badan mereka, diri mereka contohnya, karena itu termasuk pekerjaan kamu juga kalau di sini. Terus bersihin luka, ngerawat luka, terus kadang-kadang harus antar pasien ke operasi atau bisa kamu jemput pasien dari ruang operasi gitu ya. Terus kalau misalnya siang kamu antibiotika lagi, bagi antibiotika. Terus di siang itu waktunya kamu dengan pasien itu kayak terapi gitu loh, terapi juga bagian dari pekerjaanmu. Contohnya kalau misalnya pasien kamu ada terapi pernafasan, contohnya kamu kayak ngajarin mereka atau nyuruh mereka buat itu training itu, mengingatkan maksudnya gitu ya. Terus ataupun kamu jalan gitu berapa menit dengan pasien supaya mereka cuma nggak tidur berbaring, tapi juga bangkit dari tempat tidur, karena itu kan bagian dari proses penyembuhan gitu kan. Atau kamu kalau misalnya sore juga banyak jemput pasien dari ruang operasi, karena operasinya pagi, terus sorenya kadang-kadang sudah balik ke tempat kamu gitu, jemput mereka, terus ngerjain dokumentasi itu juga penting. Terus kalau misalnya sore itu juga banyak mempersiapkan kayak dokumen-dokumen untuk pasien yang akan dioperasi di hari berikutnya. Jadi kamu harus sudah lihat apakah semua dokumen itu ada. Contohnya mereka harus tanda tanganin kalau mereka itu bersedia dioperasi gitu ya. Kamu harus lihat semua itu sudah selesai, semua tersusun rapi, dan juga semuanya selesai lah istilahnya, itulah selesai. Kamu harus cek dokumen-dokumen apa yang mereka butuh dan semuanya itu selesai. Itu juga tugasmu kalau misalnya sore. Kadang-kadang sore juga kamu cek gula darah mereka, terus ataupun nyuntik juga ada, nyuntik kayak supaya mereka nggak kena trombosa istilahnya. Terus kalau misalnya malam antibiotika juga, maksudnya gantungin antibiotika, terus bagiin buat mereka yang butuh tablet, maksudnya medikamen untuk tidur, itu juga pekerjaan dari mereka. Pekerjaan dari kalau misalnya kamu masuk malam. Terus kalau malam itu di tempat kami perawatnya juga harus
maksudnya menyediakan obat untuk semua pasien keesokan harinya. Jadi pasien yang butuh obat pagi, siang, sore, malam, kita tuh harus menyediakannya itu saat masuk malam. Begitu juga untuk antibiotika, kamu harus menyediakannya itu malam. Jadi kayak menyusunnya itu malam. Terus kalau misalnya ada kayak tempat kami ada kayak bukan operasi sih, kayak inilah kayak asistennya dokter. Kalau misalnya malam itu ada mereka butuh gitu, kamu harus siap. Itu juga tugasnya kalau misalnya kamu masuk malam. Terus itu aja sih. Terus ya paling ngelihat semua dokumentasi ulang kalau misalnya ada yang kurang, jadi supaya paginya nggak harus ngerjain hal yang itu, karena paginya tuh banyak kerjaan gitu loh. Jadi itu aja kerjaannya, kedengarannya sedikit tapi sebenarnya banyak, gitu aja. Oke, semoga kalian tahu lah gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kali ini aku mau bagi pengalaman ke kalian. Karena aku baru 2 bulan kemarin selesai Ausbildung, selesai sekolah keperawatan di Jerman. Kalau misalnya nanti aku ada waktu, aku akan coba juga bagi pengalaman buat kalian, khususnya buat kalian yang pengen juga sekolah keperawatan di Jerman. Apa aja syaratnya, gimana tipsnya, gimana kurang lebih prosesnya gitu ya, tapi di video yang lain. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku sejak 2020 bulan Oktober itu tuh selesai Ausbildungnya kan bulan 9, bulan September. Jadi bulan 10 aku langsung lanjut kerja, langsung mulai kerja sebagai tenaga ahli di sebuah rumah sakit di Jerman. Kalau aku sendiri, tempat kerjaku itu namanya Universitas Klinikum Erlangen. Kalian bisa Google. Karena Uniklinik Erlangen itu salah satu Krankenhaus atau rumah sakit yang juga terbagus di Jerman. Nah, ini sebuah kebanggaan buat aku ya, karena aku tahu gimana sebenarnya ini bukan job impian gitu istilahnya, juga job impian, tapi semakin kesini itu kayaknya aku semakin mulai jatuh cinta lah, aku bilangnya mulai jatuh cinta dengan pekerjaan ini, karena aku lihat profitnya tuh bagus, karena aku lihat sendiri profitnya, aku lihat hasil yang aku kerjakan gitu maksudnya. Nah, jadi aku dengan bangga mempersembahkan sorry ini bukan mau alay, tapi karena aku memang bangga dengan diriku sendiri, aku tuh mencapai sesuatu yang menurut aku itu wow, kok kamu bisa gitu loh. Nah, ini kartu ini ya, kartu identitas. Kalau di tempat kerja kita harus selalu pakai ini, supaya kita itu dikenal sama pasien pertama, terus tanda pengenal kita juga karena kan kita tuh bekerja sebagai perawat. Kamu tuh kerjanya tuh dengan perawat, dan juga dengan dokter itu sangat kamu itu harus kontak dengan perawat, dokter, ataupun yang lainnya seperti fisiologi ataupun sosial dinas. Sampai di sini mereka itu yang mengurus gimana kelanjutan terapi dari pasien kamu kalau misalnya mereka itu butuh terapi selanjutnya, tapi bukan di Krankenhaus, bukan di rumah sakit. Jadi memang banyak sekali kayak Arbeitsgruppen, jadi kayak yang lainnya itu yang bekerja sama dengan kamu, dengan perawat gitu maksudnya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang itu aku sudah mulai nyaman dengan profesiku, dengan tempat kerjaku. Tapi ya kalau misalnya aku mau jujur ke kalian, mau share ke kalian, itu awalnya itu susah banget buat aku masuk ke
tim, maksudnya bukan karena orang-orangnya, tapi karena memang semua itu hal baru. Walaupun aku kenal mereka itu dari setahun yang lalu gitu, tapi setahun yang lalu aku tuh datang sebagai pelajar, sebagai seorang yang sedang sekolah keperawatan. Kamu praktik di sana. Nah, sekali ini mulai bulan 10 kemarin, kamu tuh datang sebagai tenaga ahli. Kamu tuh perawat yang sudah selesai. Dan itu beda gitu loh. Karena dulu kalau misalnya aku mau bertanya, aku nggak tahu sesuatu, aku tinggal tanya, hey, kasih tahu dong ini apa, kasih tahu dong ini tuh fungsinya apa, dan segala macam. Nah, sekarang boleh sih, karena aku masih dalam training itu istilahnya ya, sampai bulan sampai besok gitu, sampai bulan 11 akhir. Tapi kamu nggak mungkin tanya dari A sampai Z ke kolegamu, nggak mungkin kan. Dan aku mulai sekarang itu sudah mulai nge-training. Walaupun aku dalam masa training selama 2 bulan, aku udah juga mulai ada kayak pekerja sosial, kayak ada sekolah yang juga sekolah keperawatan. Aku udah ikut bawa mereka ke tempat aku kerja, maksudnya meraih aku kerja. Jadi mereka tuh nanya ke aku, nggak mungkin aku nanya lagi sama mereka ataupun sama kolega aku yang lain gitu kan. Jadi secara mau nggak mau aku harus belajar ke bidang itu, karena kan waktu sekolah dulu kita cuma belajar bidang itu tuh nggak sedalam yang sekarang. Jadi aku harus belajar lagi gitu. Nah, singkat cerita, kalau misalnya aku mulai dari senangnya dulu karena supaya enak gitu. Kalau senangnya ya kita udah nggak punya beban, maksudnya nggak punya beban kamu harus belajar untuk ujian. Kamu nggak harus belajar saat kerja atau kerja saat belajar, jadi satu beban itu terkurangin gitu loh. Kayak aku bilang tadi, aku harus belajar karena bidangku ini bidang yang aku belum banyak kuasai waktu sekolah dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang itu beda gitu loh. Jadi aku nggak harus belajar yang A, B, C, D gitu, nggak harus belajar semua. Tapi aku cuma harus belajar yang bagian A. Oke, jadi yang selebihnya tuh lebih berkurang gitu kan. Nah, terus senangnya, bukan maksudnya aku gak senang belajar, bukan, tapi mengurangin beban gitu, beban untuk yang memang nggak perlu lah saat ini. Terus senangnya ya nggak muluk-muluk gajimu itu lebih besar dari waktu dulu ya. Gajimu itu lebih besar dari yang kemarin. Kalau misalnya kalian mau tahu gaji berapa, ya kalian Google lah, semua ada di Google. Nggak mungkin kan aku buka rahasia pribadiku di sini kan, nggak lah. Jadi itu sudah pasti gaji kalian, pendapatan kalian itu lebih besar dari waktu kalian masih praktikum atau masih sekolah. Terus kayaknya kalau menurut aku sendiri ya, karena dulu waktu aku masih sekolah, kami tuh gimana ya bilangnya, kamu itu membawakan dirimu itu sebagai tenaga ahli, sebagai orang yang sudah punya skill, sebagai orang yang sama lah sama kolegamu yang lain yang sudah selesai, perawat-perawat yang sudah selesai. Jadi kamu lebih banyak terintegrasi di tim itu gitu loh. Jadi kamu di dalamnya, kamu nggak seperti orang asing kalau menurut aku gitu ya. Terus enaknya juga kamu dipandang itu sebagai orang yang udah bisa. Kamu itu udah bisa diandalkan gitu loh. Kamu kayak aku dulu, oke, kamu pelajar, kamu seorang pelajar, walaupun kamu sudah bisa banyak, tapi tetap statusmu pelajar ya. Nah, kalau sekarang kamu tuh udah bekerja di atas kakimu sendiri istilahnya. Kamu tuh udah mandiri gitu. Itu yang senangnya juga, kamu mandiri, kamu bisa berkata, kamu bisa ngomong, bisa mengandalkan dirimu sendiri gitu. Jadi itu senangnya. Terus senangnya juga
nggak muluk-muluk juga di lingkungan sosial. Kamu bisa dengan bangga bilang kalau aku itu sebagai Gesundheits- und Krankenpflegerin. Nah, itu menurut aku sebuah pencapaian. Wie gesagt, itu pencapaian yang besar gitu loh. Senengnya lagi sebenarnya banyak senengnya sih. Apalagi kalau misalnya kayak awal-awal nih. Awal-awal kalau misalnya ini bulan pertama itu aku paling risih kalau ada yang bilang ke aku Schwester Martina, jadi kayak perawat Martina gitu loh. Aku bilang gitu kan. Terus kalau aku kayak gitu, kamu harus membiasakan, katanya mereka gitu. Dan aku bilang masih susah, aku bilang gitu. Walaupun kalau misalnya aku angkat telepon, karena kan kita banyak juga teleponan sama keluarga-keluarganya pasien atau dokter atau siapapun lah yang telepon ke tempatmu gitu. Kamu bilang Schwester Martina, mereka yang bilang Schwester, contohnya Schwester apa ya, Schwester Yana contohnya, atau Schwester Bunga gitu istilahnya. Nah, aku sendiri tuh selalu bilang ya Uniklinik Erlangen Pesantren bla 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 di Martina Guten Morgen gitu. Aku selalu ngomongnya di Martina, bukan Schwester Martina, karena saat itu seperti yang bilang tadi masih risih, terus belum terbiasa dengan Schwester Martina gitu loh. Dan kalau misalnya aku bilang ke pasien, aku bilang halo, aku tuh Martina. Tapi mulai sekarang, mulai minggu-minggu 2 terakhir, aku udah mulai membiasakan diri bilang halo, aku Schwester Martina gitu. Ataupun di teleponnya Guten Morgen Schwester Martina am Apparat, ada gitu segala macem gitu kan. Jadi kebanggaan diri sendiri. Aku membanggakan diriku, aku membanggakan orang sekitarku, aku membanggakan keluargaku, dan aku tuh bangga bilang ke orang, kayak ke teman-temannya, kumpul-kumpulnya temanku ataupun kumpulnya pacarku, tuh bangga bilang aku tuh Gesundheits- und Krankenpflegerin gitu loh. Kita mempresentasikan diri tuh udah beda gitu menurut aku. Itu senangnya. Terus ya banyak senangnya juga kok. Kalau apalagi kalau misalnya aku jujur sendiri, aku lihat pasienku gitu ya, lihat pasienku datang, mereka tuh contohnya datang karena ada tumor. Jadi ku ceritakan dulu, aku tuh bekerja di bagian daerah, maksudnya di bagian mulut, terus rahang bawah, rahang atas dan segala macem, dan juga wajah. Jadi setiap ada pasien yang ada masalahnya dengan itu, sinilah bagian sini gitu ya, bagian situ itu udah masuk ke bagian klinik kami, klinik tempat aku kerja. Jadi banyak yang ada tumor di rahang ataupun tumornya di bagian mulut, karena banyak juga kan penyakit kayak begitu, ataupun yang harus kena diimplantat dengan yang biologis dengan kulitmu sendiri, ataupun kunstlich dengan kayak begitu banyak. Terus ataupun orang yang habis jatuh atau kecelakaan dan segala macem, giginya itu rusak ataupun rahangnya kegeser lah segala macem, itu ke kami gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien datang, awalnya mereka tuh masih sehat, fit gitu ya, tapi karena mereka datang contohnya untuk operasi kanker rahang, contohnya operasi kanker inilah segala macem, terus mereka datang fit kayak aku bilang tadi, terus 1-2 hari kemudian dioperasi, mereka tuh balik lagi ke kami contohnya, ataupun ya beberapa hari kemudian mereka itu biasanya balik ke kami lagi untuk dilanjutin lagi lah pengobatannya kan. Terus kayaknya gimana ya, aku tuh kadang ngelihat kayak kebawa perasaan sendiri. Mereka datang dengan fit, terus 2 hari kemudian kayak lemah gitu di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang ada yang nggak bisa ngomong karena emang harus dibuat lubang di tenggorokannya ya, ke tenggorokannya supaya bantu pernafasan karena mereka habis dioperasi besar dan segala macem.
jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak dari yang fit ke unfit, terus beberapa minggu laginya itu mereka tuh balik lagi fit lagi. Jadi aku ngelihatnya, wow, ini kerjaan yang kadang-kadang kalau misalnya aku lihat, menurutku sendiri ya, kami tuh ngelihat hasilnya di seorang manusia gitu loh. Kami tuh melihat hasilnya itu live di depan mata sendiri gitu. Kamu tuh ngikutin orang yang mulai dari dia nggak bisa ngapa-ngapain, contohnya, walaupun kamu nggak kenal, terus sampai dia bisa langsam mulai balik lagi ke sedia kala, boleh jalan lagi, boleh ngomong lagi, boleh semuanya lagi. Dan itu kayak ngasih aku sendiri kayak kepuasan, terus seneng gitu loh. Kamu tuh udah berbuat sesuatu yang baik, walaupun ya nggak muluk aku tuh bekerja dan aku dapat gaji contohnya, tapi kamu itu udah berbuat yang baik buat orang lain. Kamu tuh melihat hasilnya, dan itu yang buat aku sendiri tuh pekerjaan ini menyenangkan gitu loh. Sekarang aku nyadar kalau pekerjaan itu menyenangkan. Kamu boleh ngelihat apa yang kamu perbuat gitu. Bilang sebelumnya, di tempat aku itu banyak pasien yang pakai begini agar pernapasan mereka itu nggak terganggu. Jadi dipermudah dengan ini. Kadang-kadang kalau misalnya mereka itu awal-awal dioperasi, ini bakalan dijahit supaya stabil, dan ini juga bakalan kayak dipompa kecil sedikit pakai udara supaya nggak keluar ataupun semakin ke dalam tenggorokannya. Dan ini namanya Tracheoflex nomor 8. Jadi ada masing-masing nomornya gitu. Nah, kalau misalnya tugas kita itu sebagai perawat, kalau misalnya kamu banyak pasien seperti ini, kamu harus mengukur berapa cuff di dalamnya. Terus kalau misalnya kita inhaliran supaya ini ya, kayak melembabkan ini paru-paru kita dari sini. Terus kalaupun nanti semakin hari pasien kamu semakin stabil, ini boleh diganti dengan Bisalski. Namanya Bisalski itu boleh dibersihin, dalam kanulannya di dalam boleh dibersihin, dimasukin lagi. Dan kalau ini nggak boleh, jadi ini kayak nggak boleh diganti lah istilahnya sebelum kita ganti ke Bisalski. Dan kalau kita harus ganti ke Bisalski ataupun kita ya pokoknya ganti ke Bisalski, kita harus minimal berdua dengan perawat ataupun kita sendiri plus dokter. Jadi nggak boleh sendiri. Jadi seperti ini kelihatannya. Bayangin aja ini masuk ke ruang tenggorokanmu, dan kamu istilahnya bernapas boleh dibilang dari mulut, tapi ini tuh membantu sekali. Kadang pasien kita tuh banyak yang bernapasnya pakai ini, jadi mereka terfokuskan dengan ini diganti hidungnya gitu loh. Oke, kurang lebih seperti ini.